Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum tahiyatan islamiyatan wa tahiyatan min qalbin amikin bihubbikum. Wa khairu tahiyyah salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi ya nabiyal ilmi wal hikam. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama yang paling utama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang telah menciptakan langit tanpa tiang, gunung-gunung sebagai pasak, dan luasnya lautan tanpa semen cor-coran. Dan barang siapa yang bersyukur, hidupnya pun akan makmur dan di masyarakatnya pun kian masyhur. Dan barang siapa yang kufur apalagi takabur, padahal dia sudah berumur, pandangannya pun kabur, makanannya pun tinggal bubur dan mati dalam keadaan kufur. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Salawat bertangkaikan salam adalah kita limpah curahkan kepada baginda Nabi besar kita. Dialah intannya kota Madinah, tentunya Siti Khadijah dan buah hatinya Siti Aminah. Itu baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang telah mendobrak pintu kemasjidan menuju pintu-pintu kebenaran seperti saat ini. Para hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya masuk inti dari pidato yang saya akan bawakan, yaitu pidato tentang keutamaan membaca Al-Quran, saya hendak bertanya terlebih kepada kita terlebih dahulu. Kapankah terakhir kali kita membaca Al-Quran? Apakah tadi pagi? Apakah tadi malam? Apakah kemarin? Apakah seminggu yang lalu? Apakah sebulan yang lalu? Atau bahkan setahun yang lalu? Sebagian dari kita, alhamdulillah, ada yang bisa baca, yang istiqomah membaca Al-Quran setiap hari. Tentu ini adalah hal yang patut disyukuri oleh kita. Namun sebagian dari kita ada pula yang bahkan membaca Al-Quran hanya pada bulan Ramadan. Itu juga masih alhamdulillah. Lebih baik karena umat Islam yang tidak membaca Al-Quran masih sangat banyak, bahkan dia tidak membacanya sampai bertahun-tahun. Satu hal yang miris yang terjadi pada umat Islam saat ini, yaitu adalah ketika banyak dari mereka yang menjadikan Al-Quran hanya sebatas penghias rak buku mereka. Debu-debu yang mushaf itu yang semakin menebal menandakan bahwa saking lamanya ia tidak menyentuh Al-Quran bahkan membacanya. Hadirin, pada rumah bahkan tak jarang dijumpai, pada rumah-rumah kaum muslimin beberapa mushaf telah robek dimakan tikus. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini adalah masalah dan musibah yang sangat besar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kita yang malas membaca Al-Quran, padahal kita sendiri tahu betapa besarnya kemuliaan Al-Quran tersebut. Bahkan di sebuah hadis dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti syafi'an li ashabi." Yang artinya adalah bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa hari kiamat adalah hari yang sangat berat. Hari kiamat adalah hari di mana antara seseorang di antara kita
kita tidak saling tolong menolong. Orang tua, anak, istri, harta, kedudukan, bahkan jabatan tidak bisa lagi diandalkan untuk memberikan pertolongan bagi kita. Pada hari itu, seluruh manusia sibuk memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Tidak ada satupun di antara mereka yang memperhatikan kecuali dirinya sendiri. Hadirin, dalam Al-Quran disebutkan bahwa فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Maka apabila datang suara yang memekakan dari kibar sangkakala, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, serta dari istri-istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkan. Hadirin rahmatullah, di saat itu sungguh beruntung orang-orang yang dahulu rajin membaca Al-Quran dan rajin mengamalkannya. Ketika masing-masing orang sibuk memikirkan keselamatan hari itu, maka Al-Quran datang kepada para pembacanya dan melapor kepada Allah. Apa kata Al-Quran? Manaqtuhun nawmu bil-laili fasyafa'ti fihi. Apa kata Al-Quran? Wahai Tuhanku, aku telah membuatnya tidak tertidur di malam hari untuk membacamu ya Rabb. Maka izinkanlah aku memberikan syafaat kepadanya. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan syafaat pada para pembaca Al-Quran tersebut. Masya Allah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain syafaat, kita juga membutuhkan bekal kebaikan agar kita bisa selamat pada hari kiamat. Apakah itu? Tahukah kita? Ternyata pahala kebaikan yang begitu banyak dapat kita peroleh hanya dalam membaca Al-Quran. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi'ashri amsalha la aqulu alifun harfun wa lam harfun alif lam harfun walakin alifun harfun wa lam harfun wa mim harfun." Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipatkan menjadi 10 kalinya. Aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, akan tetapi satu huruf alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Masya Allah. Sungguh beruntung sekali para pembaca Al-Quran di hari kiamat kelak. Di saat orang-orang tidak banyak membawa pahala kebaikan di hari kiamat, maka para pembaca Al-Quran akan membawa banyak pahala kebaikan ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan saja, dalam sehari kita baca Al-Quran setidaknya 1 halaman saja, tidak sampai 5 menit. Anggaplah 1 menit dari halaman tersebut terdapat 1 huruf saja. Itu artinya bila kita baca 1 halaman, maka kita telah memperoleh 1000 pahala kebaikan. Masya Allah, begitu mudahnya. Seandainya kita hanya diberi 1 tahun atau 365 hari saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selama 365 hari itu kita konsisten dan istiqomah membaca Al-Quran 1 halaman setiap hari, maka kita berpeluang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah membawa 365.000 pahala kebaikan. Masya Allah. Sungguh keberuntungan yang besar bagi para pembaca Al-Quran di hari kiamat. Seharusnya kita iri melihat teman-teman kita yang rajin membaca Al-Quran. Kita iri melihat teman-teman yang semangat membaca Al-Quran, karena betapa besarnya apa yang akan mereka peroleh pada hari kiamat nanti. Karena itulah hadirin, saking besarnya pahala membaca Al-Quran, sampai-sampai Rasulullah SAW membolehkan kita iri terhadap orang tersebut. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar kita berlomba-lomba dalam membaca Al-Quran, berlomba-lomba dalam kebaikan siang dan malam. Fastabiqul khairat. Beliau pun bersabda, la hasada illa fisnain, rajulun ataahu Al-Qur'ana fa huwa yatluhu
al-layli wa ana an-nahar. Wa rajulun atahu Allahu malahu fa huwa yunfiqu ana al-layli wa ana an-nahar. Tidak boleh hasad kecuali pada dua hal, kata Rasul. Itu seorang laki-laki yang diberikan Al-Quran lalu ia membacanya pada malam dan siang, dan seorang laki-laki yang Allah berikan harta kepadanya lalu ia infakkan pada malam hari dan siang hari. Hadis riwayat Bukhari. Para hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah petunjuk hidup bagi umat manusia. Apabila kita tidak pernah membacanya, tidak pernah mempelajarinya, tidak pernah pula merenungkannya, lantas bagaimana kita bisa memperoleh petunjuk darinya? Bukankah orang tidak memperoleh petunjuk dari Al-Quran adalah orang-orang yang tersesat? Seperti halnya yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, yaitu man ittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'alal dhalalati. Kata Rasul, barang siapa yang mengikuti Al-Quran maka ia berada di atas petunjukku, dan barang siapa yang meninggalkan Al-Quran maka dia berada di atas kesesatan. Hadis riwayat Muslim. Oleh karenanya, hadirin, marilah kita rutinkan tilawah dan membaca Al-Quran setiap hari. Cobalah kita luangkan minimal 10 menit saja untuk kita tilawah dan merenungkan ayat-ayat pada Al-Quran. Jangan lupa membaca terjemahannya juga, bahkan tafsir-tafsirnya pun juga, agar kita memahami dan mengamalkan ayat-ayat yang kita baca, terkhusus dalam ayat Al-Quran tersebut. Ketahuilah bahwa sesungguhnya salah satu keutamaan membaca Al-Quran adalah dapat menyebabkan ruh kita hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa 'alaika bi dzikrillah wa tilawatil Qur'an fa innahu ruhukallah fis samaa wa dzikrulaka fil ardh. Hendaklah engkau berzikir kepada Allah dan tilawah Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah ruhmu di langit dan peringatan untukmu di bumi. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan terkait keutamaan membaca Al-Quran. Semoga dengan pidato singkat ini dapat menggugah kembali semangat kita dalam membaca Al-Quran. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah.